Baru 3 bulan sejak dia menikah dengan Fan Lin An, ibu mertua membawa 2 gadis cantik bersamanya. Katakan padaku Lin An, ada terlalu sedikit orang di rumah. Saya memilih keduanya secara tiba-tiba. Mereka juga menyedihkan. Keluarga itu ada di tengah jalan. Ayah dan saudara laki-laki akan menjualnya. Saya kebetulan menabraknya. Anda membawanya kembali untuk membantu Anda melayani Lin An bersama-sama. Tentu saja, saya tidak setuju. Tetapi di malam hari, sang suami membawa mereka ke pintu. 2 mereka adalah tuan-tuan miskin. Ibuku bilang aku tidak ingin menjualnya ke King Louw. Mengapa kita tidak menerimanya? Mengetahui bahwa selir akan meninggalkan Anda di rumah untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Saya melihat ke atas pada ini. Bola mata. Pria yang tidak pernah meninggalkan kedua gadis itu. Jantung sedikit positif. Kemudian dia menertawakan. Pria mana yang tidak menyukai seks? Apakah saya masih berharap untuk bertemu dengan spesies yang tergila-gila? Saya dengan patuh meminum teh selir. Lihatlah punggung mereka yang pergi. Fan Lin An, semuanya dipaksa olehmu. Fan Lin An adalah saudara laki-laki yang baik dari kakak laki-laki tertua saya. Saya agak akrab dengan saya. Ketika dia meminta saya untuk berciuman, ayah tidak meremehkannya. Hanya karena dia seperti saudara laki-laki saya. Itu adalah pria terkenal dari kota Chang'an. Saya tidak ingin membuat kemajuan sepanjang hari. Saya hanya tahu cara melempar dadu, memelihara bunga dan berjalan-jalan dengan burung. Tapi dia adalah putri tertua. Ayah adalah letnan kuda. Ayah tidak berani menolak secara terbuka. Saya bertanya kepadanya secara pribadi mengapa saya adalah diri saya. Dia bilang dia sudah lama merindukanmu. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Jangan pernah menyerah selama sisa hidup Anda. Tapi saya tidak mau. Aku bilang jika kamu ingin menikahiku, kamu akan mencintaiku sendirian. Saya tidak bisa menggosok pasir di mata saya. Selir apa yang dipertahankan? Selama dia membawanya kembali, aku akan membunuh mereka semua. Niat saya adalah membiarkannya mundur. Tapi dia bersumpah bahwa itu akan bagus. Aku bersumpah kamu satu-satunya dalam hidupku. Jika Anda memiliki 1000 potongan untuk ini, tidak ada tempat untuk mati. Saya sedikit tersentuh sejenak. Mengapa dia melakukan ini? Hanya karena saya pindah tidak berarti saya akan setuju untuk menikahinya. Tidak menyenangkan bagiku untuk bercanda denganmu. Kami tidak cocok. Anda akan menemukan rumah lain. Men, saya pikir itu adalah akhir dari masalah. Tapi itu tidak butuh beberapa hari. Yang Mulia telah menetapkan pernikahan saya dan dia. Sulit untuk mengorbankan hidup Anda. Saya harus menikah. Ayah khawatir tentang masa depan saya. Saya ingin mengejar topi resmi dan tidak. Biarkan Yang Mulia mengambil kembali takdirnya. Saya tahu bahwa dekret telah diberikan. Tidak mau. Saya harus menghibur mereka. Setidaknya orang yang saya nikahi menyenangkan saya. Dia berjanji padaku bahwa dia hanya akan menjadi aku. Ditambah dia tupai kecil. Memang benar bahwa tidak ada insiden romantis. Ayah saya tidak punya pilihan selain beristirahat. Tetapi dia mengusulkan agar Fan Lian harus diterima di Jinshi. Kita bisa menikah. Kalau tidak, kamu lebih suka mempertahankanku sebagai kakak iparmu daripada mengizinkanku menikah. Setelah Fan Lian mengetahui permintaan ayahku, ini benar-benar perubahan dari masa lalu. Berkonsentrasi pada ujian kekaisaran. Dia juga cukup berbakat dalam studinya. Namun, dia diterima untuk mengangkat orang dalam 3 tahun. Ayah saya benar-benar puas dengannya sekarang. Tentu saja, hatiku telah mengubah pendapatku tentang dia. Pada usia 20 tahun, dia akhirnya diterima di Jinshi. Meski peringkatnya tidak tinggi, itu selalu Jinshi. Dengan hubungan orang tua, dia juga menemukan posisi yang baik di DPRK. Jadi kami menikah seperti yang dijanjikan. Saya pikir, dia bersedia membuat begitu banyak perubahan untuk saya. Seharusnya benar-benar menyayangi saya. Berpikir untuk menikah, saya akan tinggal bersamanya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang saya tidak berpikir demikian. Itu semua karena hari ini, saya akan menyapa ibu mertua saya, yang merupakan putri tertua. Segera setelah Anda melangkah ke Matsuzuru Inn, dan mereka melihat dia di sampingnya. Ada 2 gadis cantik berdiri seperti bunga. Pupil saya menyempit. Ketahui apa yang diharapkan. Tapi wajahnya diam-diam melangkah maju dan membungkuk. Saya tidak menunggu dia untuk membangunkan saya. Jadi dia bangkit dan menemukan tempat untuk duduk. Dia tidak pernah menyukaiku. Saya hanya perlu cukup baik. Ibu mertuamu dengan marah menghancurkan cangkir teh di tangannya ke arahku. Aku memalingkan muka. Cangkir teh jatuh ke tanah dan hancur di belakangku. Mengapa ibuku begitu marah? Aku bertanya, berpura-pura bingung. Dia pria besar, sang putri baik. Tapi saya tidak lemah. Karena saya tahu alasan pernikahan dekret suci. Saya tahu saya harus menghasilkan banyak uang sebelum saya menikah. Jika tidak, memasuki rumah sang putri juga akan ditekan dan digiling. Jadi 5 tahun yang lalu, orang barbar utara menginvasi perbatasan. Yang Mulia memungkinkan ayah dan saudara laki-lakinya. Jadi saya pergi dengan ayah dan saudara laki-laki saya. Dalam 5 tahun terakhir, kami tidak hanya melawan barbar utara. Saya juga menemukan biji-bijian baru di pegunungan. Hasil per MU adalah 1000 kati. Dan jangan memilih tanah. Memecahkan masalah biji-bijian dan rumput untuk tentara Beijing. Benih yang baik diteruskan ke pengadilan. Itu dipromosikan di bawah tanah. Ini juga telah menyelamatkan
ribuan pengungsi. Itu sebabnya saya kaya dan dipenjara. Dia dinobatkan sebagai Adipati Yongguo. Kakak laki-laki mengkanonisasinya sebagai putra. Yang Mulia juga memberi saya gelar penguasa Kabupaten Mian. Meskipun tidak semulia putri tertua, tapi sekarang Xiao Jiajian ada di hati Kaisar. Itu adalah tangan kanan Yang Mulia. Selama saya tidak membuat kesalahan besar, tidak ada yang bisa membantu saya. Sebaliknya, saya sedikit lebih agresif. Yang Mulia memegang kelemahan keluarga Xiao. Saya lebih nyaman dengan keluarga Xiao. Benar saja, putri tertua juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan denganku. Di bawah kenyamanan Mama Rom di sampingnya, dilonggarkan. Ada senyum yang menurutnya baik. Masih terlalu sedikit orang di rumah Lin An. Dia melihat ke kiri dan ke kanan pada gadis yang berdiri di belakangnya. Dao, kedua gadis kecil ini. Anda lihat caranya. Tidak, saya berkata keras. Senyumnya membeku. Kemudian dia menghela nafas. Jangan berkeliaran lagi. Langsung mengatakan bahwa mereka juga menyedihkan. Keluarga itu ada di tengah jalan. Ayah dan saudara laki-laki akan menjualnya. Saya kebetulan menabraknya. Anda mengambilnya kembali. Membantu Anda melayani Lin An bersama. Aku menyandarkan siku di kursi. Angkat kelopak mata Anda. Berkata dengan ringan, Ibu, aku khawatir aku lupa apa yang terjadi pada putramu. Jika Anda ingin dia mati, tidak ada tempat untuk dikubur. Kemudian Anda bisa mengirimkannya. Dengan itu, saya berdiri. Jika tidak apa-apa, menantu perempuan pensiun, masih ada yang harus dilakukan di pinggiran barat. Ayah dan saudara laki-laki ditempatkan di barat laut. Yang Mulia meminta saya untuk melatih rekrutan dari batalion pinggiran barat. Sekarang saya juga memiliki gelar jenderal di kepala saya. Saya tidak menunggu ibu mertua saya bereaksi. Dia berbalik dan melemparkannya. Lengan baju meninggalkan Anda. Secara alami, ibu mertua menjatuhkan cangkir teh lagi. Dan saya bahkan tidak mengerutkan kening. Jangan berpikir saya tidak tahu alasan mengapa dia meminta Yang Mulia untuk menikah. Ini adalah gagasan untuk menikahi saya ke pintu. Saya tidak tahu apa percakapan saya dengan Fan Lin An, dan itu masuk ke telinganya. Dia pikir aku mempermainkan Fan Lin An. Saya tidak berpikir saya tahu apa yang harus dilakukan. Ben juga tidak setuju. Tapi Fan Lin An berkata bahwa saya tidak akan menikah dalam hidup ini jika dia tidak setuju. Hanya menunggu untuk memotong anak dan cucu. Mencekiknya. Tapi putranya keras hati. Dia tidak bisa menahannya. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Saya berpikir tentang dekret suci. Tunggu aku menikah ke pintu. Ini tidak seperti dia bisa mengatasinya sesuka hatinya. Hanya saja dia tidak menyangka ayahku besi. Saya membuat permintaan seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan pergi ke lapangan sebagai seorang wanita. Buat nama untuk diri sendiri. Saya tahu dia tidak akan menyerah. Tapi selama saya seorang istri, saya tidak setuju. Fan Lin An mengabdikan diri kepadaku lagi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melakukannya. Tapi saya salah. Meleset 1 mil. Saya akan kembali dari camp di pinggiran barat. Lengket. Saya mandi dan mengenakan jubah. Biarkan pelayan mengeringkan rambutku. Saya sendiri memegang buku perang dan memeriksanya. Raja Kabupaten kembali. Pelayan Chunzu membuka tirai dan memanggil. Saya mengangkat mata dan melihat Fan Lin An masuk dengan sepatu bot sabun. Sepasang mata dan Feng melihatku sambil tersenyum. Mataku berbinar. Aku kembali. Raja Kabupaten kembali sedikit lebih awal hari ini. Saya tersenyum dan bangkit untuk menyambutnya. Lepaskan seragam resmi Anda untuknya. Dia meraih tanganku dan berjalan ke tepi sofa dan duduk. Aku punya permintaan yang enggan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit malu. Saya penasaran. Dia jarang mengganggu saya. Saya tertarik. Dia ragu-ragu sejenak. Memalingkan kepalanya ke pintu, dia berteriak untuk masuk. Aku tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Saya melihat wajah Chunzu tidak bagus. Saya melihat 2 orang berjalan masuk. Wajahnya tenggelam. Apa maksudnya? Aku bertanya dengan suara yang dalam. Jangan khawatir tentang itu dulu. Dia sangat ingin meraih tanganku. Dihindari olehku. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya. Ini adalah selir yang dipilih ibu saya untuk saya. Saya yakin Anda pernah melihatnya di siang hari. Saya sudah melihatnya. Juga ditolak. Aku tersentak berdiri. Melotot padanya Fan Lin An. Jangan lupa. Apa yang kamu janjikan padaku. Saya belum melupakan keluhannya. Tapi dia berkata dengan nada kasihan. Tapi mereka adalah tuan-tuan miskin. Ibuku bilang aku tidak ingin menjualnya ke King Lou. Mengapa kita tidak menerimanya? Itu selir. Aku akan meninggalkanmu di rumah untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Saya melihat yang di depan saya sejak awal. Bola mata. Pria yang tidak pernah meninggalkan kedua gadis itu. Jantung sedikit positif. Kemudian Shen tertawa. Pria mana yang tidak suka seks? Apakah saya masih berharap untuk bertemu dengan spesies yang tergila-gila? Itu naif. Dia menyukaiku. Saya bersedia melakukan apa saja demi saya. Sama. Secara alami, dia akan melakukan apa saja untuk wanita lain. Saya bukan satu-satunya. Itu hanya salah satunya. Karena itu bukan satu-satunya. Saya mencengkeram sumpah. Apa gunanya? Setelah mengetahuinya, aku menatap Chun Tao. Membawanya. Mari menjadi selir dan menyajikan
memberikan teh. Saya duduk dengan tenang, matanya menatap mereka. Mereka menampilkan opera Peking. Kakinya menekuk dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dua, dan aku tahu bahwa engkau adalah yang paling baik dari semuanya. Ekspresi Fan Lin An merasa lega. Kemudian dia berkata dengan heran, hehe, aku tidak ingin merobek wajahku dengannya hari ini. Tapi saya tidak bisa menahannya. Dengan sinis mengatakan bahwa Raja County bersedia melakukan banyak hal untukku. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai seorang istri sekarang. Dan Anda harus. Dikatakan bahwa itu hanya sebuah nama. Saya tidak akan menyentuhnya. Dia berjanji dalam 3. Saya tetap acuh tak acuh. Bahkan jika itu dalam nama. Saya juga merasakan diafragma. Meskipun itu adalah selir. Tapi dia bisa secara terbuka mengklaim sebagai wanitanya. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa Fan Lin An adalah pria mereka. Dan jika Fan Lin An memanjakan mereka, saya juga tidak bisa memilikinya. Pendapat sekecil apapun. Jika tidak, itu tidak berbudi luhur, tidak murah hati atau bahkan tidak layak menjadi istri. Chun Tao masuk dengan nampan, memberi isyarat kepada masing-masing dari mereka untuk membawa minuman. Mereka menyerahkan teh kepada saya. Saya mengambil salah satu mangkuk. Saya tidak ingin minum terlalu banyak dengan 2 gelas. Aku akan membawa raja dan membantuku meminumnya. Saya mengambil mangkuk lain. Oke, Fan Lin An mengambilnya dariku. Menyesap. Ini adalah jarum perak Junshan. Nah, ini baru di toko tahun ini, katanya sambil tersenyum. Raja suka meratakan beberapa lagu. Fan Lin An telah jatuh cinta dengan seni teh sejak dia masih menjadi mahasiswa. Tapi itu hanya cocok untuk half acers. Saya melihatnya menyelesaikan tembakan penuh, seolah-olah saya baru saja melihat kedua selir ini masih berlutut. Chun Tao membersihkan halaman berlapis kaca untuk 2 bibi. Terima kasih, Nyonya. Mereka gemetar dan berdiri. Ikuti Chun Tao. Agak canggung untuk berjalan. Waktu untuk berlutut untuk minum teh sangat mual. Benar saja, dia dimanjakan dan dibesarkan. Tidak heran jika keluarga akan dijual. Diperkirakan ayah dan saudara laki-laki mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika mereka melihat mereka. Ditambah mereka berdua sangat tampan. Saya menggerakkan pikiran untuk menjual orang. Hei, itu juga orang miskin yang tidak bisa menahan diri. Kalau saja itu adalah tempat yang bagus. Bahkan jika kamu menahanku, tidak apa-apa. Jika gelisah, saya juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Debu telah mengendap. Fan Lin An secara alami ingin meyakinkan saya. Setelah memimpin kerumunan kembali, kamu hanya ingin memelukku. Saya mendorongnya menjauh. Tidak nyaman hari ini, dan aku belum memaafkanmu. 2. Saya tahu saya yang salah, tapi saya bersumpah, jika saya menyentuhnya, izinkan saya memotong anak-anak dan cucu-cucu saya. Dia segera mengangkat 3 jari. Sumpah itu diucapkan. Bah, blah, kamu ingin memotong cucu-cucumu. Saya tidak mau. Saya tergerak dengan canggung memarahinya, tapi tidak ada gejolak di hati. Orang-orang seperti dia, mungkin sumpah itu hanyalah mantranya. Katakan saja dengan santai, dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk hal-hal ini. Saya akan memberitahu dia, meskipun surga ada di atas, tidak ada yang bisa bersumpah dengan santai. Dia juga ingin mengatakan, ada gumaman kecil di luar, putri tertua di daerah itu. Seseorang dari sana menelepon Anda. Panggilan ibu, sebaiknya kamu cepat. Saya melambai padanya. Lalu kamu menunggu aku kembali. Kesal, dia berbalik. Saya melihat kepergiannya untuk waktu yang lama. Setelah kembali sadar, aku memerintahkan untuk melarikan diri. Berlari untuk mengambil teh. Kirim semua daun teh kepada raja. Ini Fan Lin An. Kamu memaksaku segalanya. Aku tahu untuk apa putri tertua memanggilnya. Tapi saya tidak memperingatkannya. Tidak perlu lagi. Pria ini mati di hatiku. Saya tahu tidak mungkin dia akan kembali malam ini. Saya pergi tidur pagi-pagi sekali di malam hari. Tidak ada yang dikatakan sepanjang malam. Saya tidak seperti istri lain, berguling-guling pada malam selir pertama suaminya. Malam tanpa tidur. Mungkin mengetahui hasilnya. Mungkin saya memikirkannya. Pokoknya, saya tertidur. Tidur sampai fajar. Bahkan bukan mimpi. Saya bangun pagi-pagi sekali seperti kebiasaan saya. Memainkan 5 permainan unggas. Chun Tao masuk. Drum udara membengkak dan paman itu tinggal di Liu-Liuan tadi malam. Saya pernah mendengar bahwa saya meminta air 2 atau 3 kali. Aku membengkokkan mulutku dan tersenyum. Itu adalah selirnya. Dia memanjakan sebanyak yang dia inginkan. Apa yang membuat Anda marah? Tapi dia dengan jelas menjanjikan pasangan selama sisa hidup Anda. Sudah lama sekali kami tidak menikah. Aku hanya tidak menganggapmu serius. Orang yang serius. Bahkan jika selir diambil setahun kemudian, jadilah lebih rumit. Juga harus menjadi istri untuk melahirkan putra tertua. Kalau saja lebih mahal. Ada 45 anak leluhur sebelum mereka dapat mengambil selir. Sayang sekali saya bertemu orang seperti itu. Putri tertua tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Segelintir pembesar wajah muda. Secara terang-terangan selingkuh seekor kuda jantan. Dia merasakan manisnya ingin menggunakan mie. Tentu saja, saya tidak tahan. Anak saya vegetarian sepanjang hari. Gadis Anda tidak jarang di matanya. Aku menyingkirkan tinjuku. Tragedi terbesar dalam hidup saya adalah saya jatuh ke matanya. Saya telah mengganggu sejak saya berusia 13 tahun. Hingga saat ini dia berusia
berusia 19 tahun. Dia diganggu olehnya selama 6 tahun. Tetapi pernikahan itu dikabulkan oleh keputusan ilahi. Untuk didamaikan, Anda harus merencanakan secara perlahan. Pokoknya, tidak sekarang. Selesaikan satu set pukulan. Saya kembali ke rumah dan berganti pakaian pengadilan. Bersiaplah untuk keluar di lapangan. Berjalan ke gerbang. Bertemu dengan Fan Lin An yang juga ingin pergi ke pengadilan. Di sebelahnya adalah dua saudara perempuan kemarin Baikin. Dia melihat bahwa saya akan berbicara dan dia berhenti. Mata lemah dan jantung menghindar. Dan saya tidak menyipitkan mata. Naik kereta. Perintahkan kusir. Ayo pergi dulu. Jadi pergi ke pengadilan hari ini. Saya menerima banyak perhatian. Mungkin aku adalah wanita yang membuat anak yang hilang menjadi iri semua orang. Sekarang itu menjadi lelucon di mata orang lain. Saya tertawa mencela diri sendiri. Ini tidak dianggap semakin tinggi dipuji. Betapa keras dan jeleknya ketika Anda jatuh. Tentu saja, ini bukan waktu yang paling kejam dan jelek. Saya tidak setuju dengan Fan Lin An. Bahkan berita tentang kejatuhan dari kasih karunia disebarkan. Fan Lin An datang ke halaman saya beberapa kali. Saya membuat alasan untuk keluar. Sampai aku mengetahui hal yang membuatku ingin menghancurkan dunia. Saya menerima pesan hari itu. Dikatakan bahwa beberapa perwira dan tentara pergi ke festival King Lucia untuk menangkap orang. Saya menyamar sebagai seorang pria dan menyusup ke gedung hijau. Tapi saya tiba-tiba melihat biarawati Fan Ling. Dan tepat, kamar pribadi yang kami pesan tepat di sebelah kuil. Insulasi suara bangunan hijau ini sangat buruk. Percakapan di sebelah itu terdengar di telingaku dengan sangat jelas. Ternyata Fan Lin An ada di sini. Dukungan jangka panjang untuk seorang pejabat King bernama Mei. Keduanya menggoda dengan tidak bermoral di dalam kota. Memberontak melawan bulan. Aku akan menebusmu. Kamu tidak takut pada wanita Han di keluargamu. HMPH, apa yang kamu takutkan? Dia mengatakan bahwa dia tidak diizinkan mengambil selir. Ini belum kompromi. Anda memasuki istana raja. Itu hanya banyak selir. Dia tidak berani memiliki pendapat. Saya pernah mendengar bahwa Anda meminta banyak hal di awal. Saya memohon kepada menantu perempuan ini. Apakah kamu tidak peduli padanya sekarang? Apa yang diminta 1000? Ketika saya masih kecil, ibu saya menyuruh saya menyembunyikan meja. Saya tidak diizinkan untuk bersikap kasar. Memaksa saya untuk melakukannya. Saya depresi di dalam. Saya melihat bahwa dia selalu mendorong saudaranya untuk berkembang. Jadi lihatlah dia beberapa kali lagi. Saya pikir itu cukup bagus. Menikah kembali, mungkin kamu bisa membantuku berurusan dengan ibuku. Tapi siapa yang tahu bahwa dia akan mengedepankan kondisi yang begitu keras. Tapi itu jaminan. Tidak akan benar-benar ada hukum surgawi. Saya telah, ternyata baik-baik saja. Dia bahkan mengatakan itu lelucon. Itu tidak membangkitkan semangat kompetitif saya. Saya ingin mendapatkannya. Saya tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. Ayahnya mengajukan permintaan. Baca saya secara langsung. Tangga diserahkan. Sayang sekali aku sudah tua. Jika tidak, Anda harus mengikuti tes. Adapun cinta atau semacamnya. Apa itu? Saya tidak mengerti. Saya hanya tahu tentang kromofobia juga. Keduanya tertawa melengking saat mereka berbicara. Mata saya merah karena kegembiraan. Aku mengepalkan tinjuku. Bangun dan berjalan ke pintu sebelah. Angkat kaki Anda dan tendang pintu hingga terbuka. Mengangkat kelopak matanya dan menatap lurus ke arah Fan Lin An. Mei sangat ketakutan sehingga dia meringkuk kepelukannya dan berteriak. Fan Lin An menyentaknya. Berdiri. Mengapa Anda di sini? Aku memejamkan mata. Aku akan bergegas sebentar lagi. Mengangkat tangannya dan menamparnya berkali-kali. Akhirnya, dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Fan Lin An, beraninya kamu menghancurkanku seperti ini. Aku menatapnya. Apa yang kamu katakan? Aku akan mencekikmu sekarang. Jangan, kamu membunuhku. Ibuku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan keluarga Xiao akan mendapat masalah karena ini. Jangan impulsif. Dia berjuang dengan lenganku. Tapi dia adalah seorang sarjana yang lemah. Di mana lawan dari latihan seni bela diri abadi saya? Aku akan memutar mata. Sebuah teriakan, saudaraku, langsung membuatku sadar. Saya melepaskan tangan saya. Dia jatuh ke tanah. Kakakku masuk. Lingkarkan lenganmu di bahuku. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Saya kembali ke akal sehat saya. Saya melemparkan diri ke pelukan saudara laki-laki saya dan menangis. Saudaraku, saya ingin berdamai, bahkan jika saya tidak ingin mempersembahkan gelar Tuhan. Bahkan jika itu adalah pasangan yang baik untuk kehidupan ini. Bahkan jika keluarga Xiao tidak menginginkan gelar. Saya juga ingin Anda menyingkirkan Fan Lin An. Kakakku melepaskanku. Berjalan di depan Fan Lin An. Mencengkeram kerahnya. Beraninya Anda. Tidak ada yang mau bermain dengan Anda pada awalnya. Aku akan membawamu untuk mengalahkan ide adikku. Apa yang saya katakan pada saat itu? Jika Anda berani menanggungnya, aku tidak akan mengampunimu. Fan Lin An menatap tatapan galak kakakku. Saya sangat takut sehingga saya gemetar. Jangan impulsif. Saya adalah putra-putri tertua. Jika kamu membunuhku, seluruh keluargamu harus menguburku. Mengatakan itu, dia percaya diri. Dengan kejam mengancam saudaraku. Oh, aku tidak akan membunuhmu. Dia menyeringai mendengar ini. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika kau menghitung. Kakakku meninju wajahnya. Tapi aku bisa
memukulmu. Saudara laki-laki saya pergi berperang dan membunuh musuh. Pekerjaan berat di tangan. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa bangun. Saya khawatir saya akan benar-benar memukuli orang sampai mati. Keluarga Xiao sudah berakhir. Cepat dan hentikan. Saudaraku tidak apa-apa. Tidak bisa membiarkannya mati begitu murah. Nah, bagaimana menurutmu? Kakakku bertanya apakah aku melihat Mei yang sudah ketakutan konyol. Berjalan mendekat dan menyentuh lehernya. Mencibir, sekarang ada alasannya, sudah dekat. Saya mendekati saudara laki-laki saya, mengucapkan beberapa patah kata. Apakah ini mungkin? Periksa dengan dokter. Dengan itu, saya turun untuk mencari dokter. Dokter mengkonfirmasi kecurigaan saya. Kakakku memelototi Fan Lin An. Saya tidak sabar untuk segera menyingkirkannya. Ikat orang untuk menyerang. Kakakku melambaikan tangannya. Segera mereka diikat. Yang Mulia memanggil kami di ruang belajar kekaisaran. Saya berlutut begitu saya masuk. Bersujud, menangis dan berkata, tolong minta Yang Mulia untuk mengizinkan menteri dipisahkan dari Fan Lin An. Yang Mulia tidak tahu mengapa. Wajah bawahan itu karena dia mengambil 2 selir. Xiao Ai King, kamu telah berkomitmen 7 derajat. Karena Anda telah memasuki pengadilan sebagai pejabat. Saatnya untuk berpikiran lebih luas. Aku menundukkan kepalaku dan membeku. HMPH, tidak semudah itu. Dia tidak bisa memisahkan kita dengan mencuri. Bagaimanapun, ini adalah masalah makam Fan Zhong. Untungnya, hari ini dia memberitahu saya sesuatu yang bahkan lebih keterlaluan. Saya terbaring di tanah. Yang Mulia bukan karena selir. Apa itu? Kaisar memandang Mei yang terikat. Ini bukan untuk seorang wanita. Orang-orang pergi, saya melihat Lin An telah dipukuli seperti ini oleh Anda. Masalah ini bukan hasilnya. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa melanjutkan dengannya. Kaisar sangat marah, meraih lipatan dan menghancurkannya. Saya tidak bersembunyi darinya. Ada sedikit bercak ungu di dahinya. Para menteri yang mulia secara alami cemburu. Saya tidak suka berbagi suami dengan orang lain. Ketika dia meminta untuk menikah dengan saya berbicara dengan jelas. Dia juga bersumpah. Tapi sekarang dia melanggar sumpahnya. Awalnya, menteri telah menerima nasibnya. Tapi hari ini saya mengetahuinya. Dia meminta untuk menikah dengan saya. Tapi itu hanya masalah kemauan. Semua gunung dan lautan bersumpah. Persahabatan yang mendalam adalah semua perhitungannya. Dia menikahi seorang pendeta hanya karena dia menolaknya sejak awal. Menteri ini juga bisa dianggap tidak terjadi. Apakah itu dihitung atau tidak? Mereka semua akan menikah. Cho Chon Chen benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia sebenarnya menyukai Long Yang. Aku berkata dengan air mata berlinang. Mari kita tanyakan kepada menteri bagaimana menikah dengan seseorang yang menyukai Long Yang. Kamu berbicara omong kosong. Wajah Fan Lin An bengkak. Tidak mudah untuk berbicara. Saya tidak punya bukti bahwa dia menyukai Long Yang. Kaisar bertanya, mataku langsung menatap Mei. Dia laki-laki. Bagaimana Anda tahu? Dia bertanya dengan heran. Mungkin itu kegugupan. Dia bahkan tidak menyamarkan suaranya. Meskipun Anda mungil, suaranya juga berpura-pura lembut. Tapi saya tetap mendengarnya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa saya suka tuli dan bisu. Saya tidak memanjakannya. Saya selalu mengira dia seorang wanita. Fan Lin An sekarang berbicara dengan normal. Mulut jelas merupakan penyangkalan. Saya juga ingin mengatakannya secara bertanggung jawab. Anda adalah orang di bawah ini. Saya meletakkan kata-kata itu. Terlepas dari reaksi kerumunan, segera berlutut. Para menteri yang mulia tidak memiliki fungsi seorang pria. Saya tidak bisa memuaskannya. Sudut mulut yang mulia berkedut. Kesal dengan tangisanku. Cukup katulistiwa. Dia menatap Fan Lin An. Jijik bertanya, apakah apa yang Anda katakan An benar? Fan Lin menundukkan kepalanya dengan damai. Tidak apa-apa. Bukti apa yang Anda miliki bahwa saya adalah orang di bawah? Kasim Changyan akan mengetahuinya segera setelah dia memeriksanya. Aku berkata dengan buruk. Ketika saya pergi untuk menyentuh tenggorokan Mei, dialah yang memberitahuku tentang hal itu. Jadi di luar istana, kakakku sudah mengkritiknya. Saya pergi ke dokter dan memeriksanya. Dan persyaratan Mei adalah untuk melihat Yang Mulia. Dia membantu saya dengan tepat. Saya juga menginginkan kehendak suci dan pir. Saya setuju. Fan Lin An mendengar bahwa dia akan menjalani pemeriksaan fisik. Mati dan hidup tidak setuju. Masih ada sesuatu yang tidak dipahami Kaisar. Mereka tidak menganiaya dia. Anda pasti akan bergabung dan memisahkan diri. Pastikan Anda ingin merebut kembali gelar penguasa daerah. Bisa juga 1 yard hingga 1 yard. Itulah yang Anda ambil dari kekuatan Anda. Kaisar segera memerintahkan kami untuk dipisahkan. Dia adalah saksi. Tetapi dia memperingatkan saya untuk tidak menyebarkan berita. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Saya sedih dan mengatakan bahwa bukan para menteri yang ingin menyebarkan berita. Dia tampaknya satu-satunya menteri yang mengetahui hal-hal ini. Harus dikatakan bahwa menteri tidak tahu. Saya senang mencubit dekret suci dan melihatnya dengan hati-hati beberapa kali. Mener
menyingkirkan keluarga gila dan ibu mertua yang gila. Hanya saja saya tidak mengharapkan kejutan yang tidak terduga. Kali ini mereka benar-benar selesai bermain. Budak yang mulia ingin menuntut putri tertua karena merambah tanah subur, membunuh lebih dari 300 orang klan Wu saya. Wu Yue berlutut di tanah, tercekik dan berkata, "Jangan bicara omong kosong." Fan Linan sangat ketakutan sehingga dia segera mengatakan bahwa kaisar adalah Ming Jian. Siapa yang tidak tahu bahwa ibuku telah baik hati sejak dia masih kecil. Memiliki pengungsi selalu menjadi yang pertama terburu-buru. Bahkan semut enggan menginjaknya. Kemunafikan. Mei, saya tidak akan pernah melupakannya. Hari itu, kamu menghunus pedangmu dan membunuh patriark tua. Kemudian perintah diberikan. Desa samurai telah benar-benar menjadi ladang syura. Saya datang ke Beijing untuk mengajukan keluhan. Saya tidak menyangka akan diculik oleh penculik. Melangkah ke gedung hijau. Untungnya, aku dibesarkan olehmu. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Tapi saya tidak berdamai. Bunuh kamu seperti itu. Aku juga akan dibunuh. Aku sudah laki-laki terakhir di desa samurai. Jika Anda mati begitu saja, apa gunanya balas dendam? Terlebih lagi, putri tertua tidak terluka sama sekali. Tolong ambil keputusan, Yang Mulia. Mengatakan itu, dia bahkan memberikan kartu pinggang rumah sang putri dan senjata tajam yang membunuh orang di Lin'an. Dan pedang ini adalah hadiah dari Yang Mulia. Dan itu ada darah di atasnya. Kaisar sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Fan Lin'an yang meraih cangkir teh dan menghancurkannya, mematahkan kepalanya dan mengeluarkan darah. Aku telah menjadi kaki tangan dari pengabaian kecerobohanmu terhadap kehidupan manusia. Datang, masukkan semua orang di rumah putri tertua ke penjara untuk pengadilan yang baik. Dan benda anjing ini juga terseret ke bawah. Fan Lin'an berteriak bahwa dia dianiaya, tapi tidak berhasil. Setelah saya mengetahui apa yang terjadi pada desa Wujia, aku tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menjatuhkan putri tertua. Salah satunya adalah dia memang telah melakukan banyak kejahatan, tidak tahan terhadap pengawasan. Yang kedua adalah tahun-tahun ini, putri tertua mengandalkan ketenangannya sebelumnya, dan pasangan itu mengaduk angin dan hujan di pengadilan. Yang Mulia telah lama tidak puas. Hanya saja semua orang terlibat dalam prestisenya, tapi sikap Yang Mulia juga tidak jelas. Jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Sekarang kesempatan desa samurai telah diberikan kepada Yang Mulia. Kami akan dengan kuat menggenggam dan menghilangkan kanker ini. Saya mendapat hasil yang memuaskan. Pergi kembali ke rumah putri untuk mengumumkan dekret. Kemudian dia memimpin tentara untuk membawa mas kawin kembali ke rumah orang tuanya. Adapun kekacauan di rumah sang putri, saya tidak akan terlibat. Entah siapa yang menyebarkan berita desa Wujia. Orang-orang dan banyak siswa berkumpul di depan gerbang istana, menuntut eksekusi putri tertua. Para siswa menulis artikel menentang mereka. Yang Mulia menjadi murah dan terjual dengan baik. Di bawah ancaman rakyat dan para menteri, bunuh orang-orang di rumah putri tertua. Putri tertua memohon kepada Yang Mulia untuk meninggalkan jejak darah untuk keluarga Fan. Yang Mulia setuju, mengirim pelayan istana ke penjara untuk membangun ubin dengan Fan Lin'an. Saya tahu berita ketika itu terjadi. Matanya berkedip, tersenyum dan ingin meninggalkan garis keturunan. Dalam mimpi, putramu mengatakannya, jika Anda menyentuh wanita lain, Anda tidak akan memiliki anak dan cucu. Tuhan tidak akan membiarkan Anda mendapatkan keinginan Anda. Orang-orang di rumah putri tertua semuanya dieksekusi. Hanya Fan Lin'an yang masih hidup di penjara seperti anjing. Yang Mulia memaksa pelayan istana untuk memiliki anak bersamanya. Namun setelah bekerja keras selama lebih dari setengah tahun, tidak ada gerakan. Kaisar merasa tidak. Ayolah, kirim dokter ke kekaisaran untuk memeriksa denyut nadi. Tidak mungkin lagi bagi seorang pria untuk memiliki anak. Perkara, seret saja dan potong. Awalnya, Yang Mulia juga setuju demi ketenaran. Saya tidak bisa melahirkan sekarang. Kebetulan saya pergi sendiri. Saksikan dia dipenggal. Saat pedang lebar jatuh, saya mengucapkan 4 kata dalam hati. Matanya membelalak, kepala jatuh ke tanah. Jarum perak Junshan. Saya membawakannya teh dari toko. Semuanya direndam dalam ramuan. Lihatlah, sumpah telah digenapi. Saya berbalik dan berjalan pergi dengan payung saya. Mulai sekarang, saya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu sekali dan untuk selamanya. Saya semua diatur di barak. Kemudian, dia pergi ke medan perang. Saya tidak suka tinggal di Kyoto. Di mata orang Kyoto, saya adalah teladan kegelisahan. Tersedia di barak. Saya adalah seorang jenderal militer yang mengagumkan di mata mereka. Saya tidak mengerti, hanya saja pilihan setiap orang berbeda. Mengapa Anda memandang saya dengan diskriminasi? Mereka dapat memilih untuk tinggal di rumah belakang. Mengapa saya tidak bisa menjalani kehidupan yang merasa benar sendiri? Saya ingin menyukainya. Hormati pilihan mereka, tapi mereka tidak menghormati saya. Temukan kesalahan di mana-mana. Perkara, saya tidak mampu memprovokasi dan tidak bisa bersembunyi.